Perkenalkan, nama saya Genzal Givari. Sekarang saya saat ini sedang melakukan magang di perusahaan CV Muja Agronusa Mandiri yang brandnya atau produknya itu Noci Farm yang menjual sayuran-sayuran hidroponik seperti pakcoy, bayam, kangkung, dan lain-lain. Dan saya magang di Noci Farm mendapatkan job desk sesuai dengan konsentrasi saya, yaitu digital marketing, yang mengerjakan tugas-tugas seperti report konten mingguan, bulanan, lalu analisis sosial media kompetitor, membuat konten plan, dan juga membantu proses mengedit di feed atau postingan karosel di IG dan TikTok. Dan juga saya dapat peran menjadi sebuah talent juga. Setiap hari Jumat di Noci Farm selalu mengadakan yang namanya brainstorming atau presentasi hasil kegiatan selama seminggu. Kalau saya presentasi hasil analisis konten, analisis kompetitor, dan konten plan. Selanjutnya akan ada sesi wawancara bersama dengan dosen pembimbing lapangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sudah. Oke. Gimana Pak, menurut Bapak tentang kinerja saya selama ini di magang di Noci Farm? Gianza ya. Oke. Jadi kalau menurut saya Gianza itu untuk pertama ya pasti kan akan saya arahin dulu semuanya untuk mengenal di sini itu bisnis prosesnya apa. Oke. Di sini karena memang bisnisnya itu utamanya adalah produksi dan penjualan sayuran hidroponik, dan kemudian untuk berikut dengan kegiatan-kegiatan yang nanti akan diadain oleh Noci Farm sendiri, seperti kayak pelatihan, kemudian kunjungan-kunjungan, berikut dengan penyewaan venue dari kebun Noci ini. Jadi kalau untuk Gianza secara kinerja di Noci Farm ini di luar job desk yang saya berikan ya, terkait dengan jurusan dan bidangnya masing-masing. Untuk kinerja di ngurus ngikutin bisnis prosesnya Noci Farm ini sudah cukup baik, ya. Dari mulai mengikuti proses seperti semai, panen, sortir, gitu kan. Kemudian
Kalau untuk Nagianza memang kebetulan kami arahkan untuk fokus di konten dan media sosial, Iya. terutama di pembuatan konten-konten dan berbentuk postingan atau karusel. Iya benar. Berikut juga karena dia aktor utama Iya. dari setiap konten video. yang paling ini sih sebenarnya paling apa ya, menjual ya, karena tuh mukanya ngeselin juga. Iya. Kemarin ramai tuh, Pak. Kemarin ramai tuh. Justru itulah yang jadi nilai plus orang untuk nge-view. Iya. Oke. Kemudian dari job desk-nya nih ya, berikut untuk deadline apa? Content plan. Content planner ya. Content Iya. planner sudah cukup baik, tertata dengan rapi untuk jadwal-jadwalnya, dan juga ide-idenya. Ide-ide isi konten-kontennya itu cukup baik. Masih masuk lah, menurut kami itu masih masuk ya. Memang terkadang itu ada perbedaan style ya. Oh iya. Perbedaan style bagi saya dan Gianza dan teman-teman ya untuk membuat ide konten. Namun ternyata setelah berjalan itu cukup baik dan memuaskan sih gitu. Walaupun memang terkadang itu apa ya, bukan tidak ini deadline ya, tapi kadang untuk revisi memberikan contoh bahan ke kami gitu kan, itu terlalu mepet-mepet waktunya. Itu terlalu mepet-mepet banget waktunya gitu. Jadi kadang-kadang saya masih sibuk atau apa, Gianza memberikan, Pak ini kira-kira ada yang perlu direvisi nggak? Itu paling cuma hanya beberapa jam atau bahkan ini sebelum jadwal posting gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya kadang-kadang memang ada beberapa konten yang sudah ternyata udah naik upload. Nah setelah saya lihat, setelah saya teliti, wah ini ternyata kurang nih, akhirnya mesti di down lagi. Iya benar. Kan akhirnya ikut ke jadwal postingan berikutnya aja deh gitu kan, digeser sedikit. Itu aja sih sebenarnya. Oke, lanjut untuk menurut Bapak nih tentang perkembangan media sosial di Nocifarm seperti di TikTok, IG, apakah ada dampak kontribusinya dari digital marketing ini masuk saya dan Cici gitu? Oke, untuk efeknya memang lumayan cukup signifikan ya. Yang memang dari awalnya itu karena kebetulan saya dan ibu yang nge-handle sendiri untuk sosmed, ditambah juga memang keterbatasan waktu. Jadi pada akhirnya sosmed itu kadang-kadang vakum gitu, terlewat lah untuk posting ini nih. Bahkan di hari-hari mungkin kayak contohnya seperti hari-hari peringatan sesuatu lah, hari raya atau apa, kadang-kadang terlewat gitu kan ya. Tapi dengan adanya kontribusi dari Gianza, Cici dan teman-teman yang lain, jadi pada akhirnya untuk sosmednya itu akhirnya sekarang itu hidup. Setelah di review juga kami kan meminta kepada Gianza dan lain-lain itu untuk selalu mereview dan mempresentasikan hasil kinerja dan berikut dengan efek dan feedbacknya ya. Yeah. Dari tiap-tiap konten itu setiap hari Jumat. Jadi memang sudah terlihat jelas perbedaannya dari mulai yang dulu sebelumnya kita posting itu gimana moodnya kita masing-masing kan, kalau lagi lowong dan lagi pengen bikin konten atau postingan bikin, tapi kalau misalkan lagi sibuk ya akhirnya terlewat. Dan itu cukup banyak sih, efeknya itu cukup banyak, dari mulai viewersnya, kemudian views sama apa tuh? Followers. Ya, followersnya juga nambah. Justru itulah yang ternyata setelah diikutin itu justru yang lebih banyak viewersnya adalah yang konten-konten receh. Iya. Konten-konten receh yang nggak jelas sebenarnya, maksudnya arahnya kemana, tapi justru itu yang karena spontanitas
karena spontanitas, ide yang kadang-kadang udahlah berjalan aja gitu kan. Yes, yang penting posting terus rutin, konsisten. Jadi akhirnya disitulah followers itu sudah mulai bertambah, masuk, bahkan juga sudah beberapa juga ada yang komen gitu kan, dari komen untuk misalkan menanyakan sesuatu lah tentang produk di sini. Ini bahkan ada juga yang minta pendapat gitu kan, ada di beberapa konten di TikTok itu ada yang komen berapa orang minta pendapat, Pak ini kamu untuk sayuran ini gimana gitu kan. Jadi kan berarti kan memang ada istilahnya ada ada feedback dua arah ya gitu kan, ada komunikasi lah ya, dari situlah jadi terbentuk hubungan antara kami dengan viewers dan gitu. Oke, terakhir nih Pak, Bapak punya harapan nggak atau pesan gitu buat saya, baik selama di Noci Farm nanti atau mungkin nanti langkah saya ke depannya nanti? Oke. Jadi oke, ya karena saya juga merasakan jadi mahasiswa ya, mungkin kurang lebih juga sama. Tapi justru disitulah kadang-kadang saya setelah masuk ke dunia usaha dan dunia kerja gitu kan, kadang-kadang saya jadi merasakan ini dulu kesalahan saya pas masih kuliah ataupun belum mengenal dunia kerja. Gitu. Jadi karena saya tuh dari awal itu kadang-kadang suka ngasih ceramah ya, itu kemudian kalian ini sudah di dunia yang dimana persaingan itu makin berat, persaingan di dalam dunia kerja, persaingan di dalam dunia bisnis itu makin berat, apalagi ditambah sekarang dengan bersaingnya juga bukan antar manusia lagi ya. Bersaingnya dengan teknologi, dengan AI dan segala macam. Jadi kalian kalau misalkan memang tidak punya kelebihan yang dimiliki oleh para robot-robot itu, pasti akan kalian takutnya kelewat. Jadi menurut saya udahlah, kembangin terus kemampuan kalian, terus lebih sering untuk baca-baca berita, terus kayak nonton apapun, entah itu di YouTube, entah itu di TV dan segala macam, apalagi kalian itu ada di bidangnya itu kan lebih ke arah marketing ya. Jadi kadang sebenarnya marketing itu kita bisa banyak belajar dari iklan-iklan yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan. Gimana caranya mereka itu tuh selalu ada insight dari setiap iklan-iklan yang muncul di TV dan segala macam, dan maksudnya di sosial media. Nah, mungkin iklan itu dibudgetin besar oleh perusahaan tapi istilahnya kosong. Terima kasih ya Pak atas wawancara ini.